Selamat pagi adik-adik semua. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, silakan ketua kelas atau yang mewakili memimpin kita di dalam doa pembukaan. Saya berdiri ya, di situ mau, di situ. Berdoa guys. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami dari malam tadi hingga pagi hari ini sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini. Semoga apa yang nanti Pak Yumat berikan kepada kami dapat kami pahami dan dapat berguna bagi kami. Dan begitulah juga Pak Yumat agar dapat mengajar kami dengan kondisi yang sehat. Inilah yang kami sampaikan kepadamu dan Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk yang berdoa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Adinda dengan Febri Ananta yang duduk di sandi. Oke. Tolong dirapikan tempat duduknya, kursinya, mejanya. Tidak ada sampah sia-sia. Itu tolong dirapatkan kursinya di belakang. Oke. Masih ingat pelajaran yang lalu? Apa itu? Kotak, garis, dan diagram batang daun. Diagram kotak garis itu disingkat dengan DKG dan diagram batang daun disingkat dengan DBD. Mari kita mengingat kembali materi kita, ya. Pak Yumat mencatat nilai tugas matematika jawaban maksimal di bawah ini. Bagaimana cara menentukan diagram batang daun dari data tunggal berikut? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak diagram batang daunnya ini? Bagaimana caranya? Diurutkan dulu datanya, lalu cari frekuensinya ya. Oke. Langkah pertama itu, nah ini dia. Jadi kita buat diagram batang daunnya dengan membuat tabel, 3 tabel ya. Bagi penguatan itu F atau frekuensi batang dan daun. Kalau kita lihat kembali sini, batang itu mengenai puluhannya ini 79. Jadi batangnya itu puluhannya. Jadi sini saya taruh 7. Toh daunnya ya 9 kan 79. Satuannya itu ditempati oleh daun. Terus kan 79 hanya satu, yang 70-an. Jadi banyak penguatan untuk batang 7 dan daun 9 hanya satu. Terus kita lihat yang 80-an. 80-an ada berapa? 1, 2. Jadi 80 dan 85 ya. Ada 2. Berarti di sini banyak penguatan adalah 2. Siapa yang salah tulis ini? Jadi di sini 2. Ya? 2 ya. Kenapa? Karena 80 dan 85. Jadi 2. Terus yang 90-an ada 3 ya. 90, 95. Jadi batangnya 9, daunnya ya 90 ya. Ini satuannya 0, 90 0 dan 95 5. Ada 3 ya. 90, 90 dan 95. Berarti banyak penguatannya ada 3. Sampai di sini bisa dimengerti? Kita lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Terus pembelajaran materi DC berbasis IPK diharapkan bisa memperoleh tujuan sikap itu mengamalkan sikap 7, disiplin gotong royong dan tanggung jawab sesuai dengan ajaran agama yang diatur dengan baik. Pasal 29 Undang-Undang Dasar ayat 1 dan 2. Toh masih ingat itu? Terus pengetahuan itu kita bisa menentukan DC dari data tunggal dan data berkelompok. DC itu DC, oke?
Keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan desil. Salah. Dan dengan desil ya. Efek samping subuh-subuh begitu nih. Lupa diedit. Jadi di sini adalah berkaitan dengan desil. Saya jadi karena sering bikin begini saya jadi mahir. Lancar. Nah ini ya ada experience sedikit yang mau lanjut pantunnya plus 5 ya. Ada pantun. Saya sebutkan kalimat awal yang bisa jawab dengan benar dapat plus 5. Burung gelatik terlihat anteng. Ada yang mau sambung? Bukan sambung. Ulangnya burung gelatik terlihat anteng. Pak Yoman terlihat ganteng. Bisa jadi. Ada yang lain? Terus nih Pak. Saya ulang Pak. Jadi saya bilang baru bilang cakep, oke? Burung gelatik terlihat anteng. Cakep. Kamu cantik, aku ganteng. Iya. Yang kedua, buah durian, buah kedondong. Ada mau sambung? Pikir dulu Pak. Pikir dulu 1, 2, 3. Ternyata tidak ada tuh. Jadi saya sebut kalian mencari. Buah durian, buah kedondong. Abang ganteng, gendong dong. Iya. Yang ketiga, ikan hiu makan badak. Ikan dulu. Alat mendadak. Iya. Ulang toh. Kan beda kalau ekspresi saya itu beda. Ikan hiu makan badak. Alat mendadak. Imalupi. Saya mau pantun tuh. Bilang 1, 2, 3. Ikan hiu makan badak. Ada hiu mendadak. Iya. Yang keempat, ikan hiu makan dinamit. Ada yang tahu? I love you, cuy. Itu bagus tapi bukan itu yang ada di otakku. Ada yang bisa? Ikan hiu makan dinamit. Ada yang tahu? Ada? Mati Anda bilang cakep. Ikan hiu makan dinamit. Yuk kita merek. Iya. Wow, semua tapi yang kamu masuk sekarang. Kamu masuk sekarang. Ini. Helmnya fotografer. Apa nih sama sih toh? Iya mah. Nah ini dia manfaatnya ya. Mengetahui cara menentukan desil, data tunggal dan data berkelompok. Tidak. Ini ada full video nanti itu yang bagian 15 menitnya itu ya Pak. Kayaknya dia masih belajar apa? Pegang itu, masih goyang-goyang kalau melakukan kerak. Nih, sama kalau Pak Ren kan mahir. Ayo pesuruh saya. Sudah juga. Iya. Nanti besok gimana? Nilai 100 sampai 3 mau tidak? Yang mengetahui cara menggunakan desil atau tunggal data berkelompok. Desil itu membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Tadi sudah saya bikin. Kira-kira apa manfaat yang kita mempelajari? Tiba-tiba berasal desil itu berasal dari 10 bagian. Jadi saya ingat kok. Apa sih? 10 keman, 10 pengetahuan atau 10 pengetahuan muncul tiba-tiba ini. Sama jam 3, apa sama meeting di bawah 4 itu muncul sendiri. Kebiasaan dari kecil itu saya kan tinggal di asrama toh asrama itu bangun jam 4 kalau tidak mau disiram air baru setelah bangun ibadah pagi itu kalau misalkan ada 60 orang di asrama berarti 60 ayat Alkitab dibaca, oke? 60 lagu dinyanyikan, 60 doa. Apa pokok doa yang didoakan? Jadi setiap hari begitu gua hafal gitu ya, lagu-lagu gua hafal di semua. Jadi saya bisa main gitar itu sebanyak-banyak mungkin lagu-lagu dari bingung jemaah, lagu kaset, lagu MP3 gua hafal semua. Sering jadi sebenarnya itu mata yang itu
waktu mengamen tuh heran itu orang Pancokosan kan pengamen dulu. Waktu kuliah, kota untuk kehidupan negara tuh kalau nggak di kuliah jam 8:30 di mengamen di Pancokosan. Jadi preman-preman di Pancokosan teman semua. Tanyanya dia lah perhatikan. Kenapa kok bisa ciptakan lagu? Dia tuh dalam diri. Tiba-tiba saya nyanyikan itu kan masih belum sebagus sekarang. Jadi semangat nyanyi di tengah tiba-tiba ada beberapa orang gereja di situ dia. Lalu saja usang 20.000. 2008 itu banyak 20.000. Satu lagu 20.000. Bilang nih mau nyanyi berapa lagu bu? Ini saya hafal. Akhirnya gitu. Akhirnya dipanggil ke makan di sampingnya itu rumah makan di situ. Akhirnya yang itu di sudut Stella Maris. Rumah sempadan kah ada di situ loh? Stella Maris pernah di sini cerita lo di situ. Bukan parlamen sembarang ini. Pasti ini jadi tas di sini, gitar yang ku bawa. Jadi saya pakai sepatu bola heran tuh. Penampilan itu apa? Ekstrim karena sepatu bola pegang tas kan ada buku kuliah buat pegang gitar ekstrim gitu. Bosannya ini sambil goyang-goyang gitu ya. Jadi tahuan gitu. Itu sudah. Jadi sini saya dikasih dari mangko pas 10 perintah Tuhan karena 10 bagian sama besar. Mono ditri kalau kuartil kan membagi 4 data. Kalau DK berarti 10 dong. Bagian. Jadi kita buka keluaran 22 sampai 17 ini dia. Yang pertama, aku lihat Tuhan Allahmu dengan jangan ada padamu hal lain di hadapan. Yang kedua, jangan membuat bagi patung yang apapun yang ada di atas atau yang di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah. Tiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sabat tanya apa? Jadi sekarang konsepnya berbeda. Ini umum Taurat adalah perjanjian lama, sekarang perjanjian baru setelah Yesus datang ke yang menyelamatkan dosa-dosa kita. Sebentar saya bahas karena saya jauh sekali kayak gini. 5, hormatilah ayah dan ibumu supaya itu memberikan yang Tuhan berikan alam kepada orang tua di rumah. Ayah, orang tua di sekolah adalah guru-guru. Jadi kamu panjang umur, sehat, makmur, sejahtera, aman. Ini kata kuncinya, hormatilah ayah dan ada lagu itu di waktu masih kecil belum dihadapkan dia ada lukaku dengan takut di sore hari ibuku berdoaku dengan nama. Jadi pun dah sadari ketika dalam keinginan itu orang tua untuk kau. Jadi kalau orang tua marah jangan marah balik karena dia sudah stres tua pikirkan tingkatnya tinggi, jadi wajar saja kalau dia sering marah sama kamu. Jadi kau harus mengerti, kau harus mengerti. Bagaimana? Jelas? Jangan membunuh bukan saja bunuh betulan, tapi karakter dan perkataan. Ya, jangan memfitnah, jangan mencuri, jangan bersinah juga macam-macam toh. Bersinah langsung, bersinah pikiran, bersinah mata. Makanya kalau anak dance itu main, aduh dosa piseng karena goyangannya slemor banget. Terus jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan fitnah orang. Kalau tidak benar jangan katakan. Ketika kamu memfitnah orang dan orang itu terpengaruh, akhirnya kamu berdosa. Wah, ada orang yang berdosa juga. Padahal yang dikatakan tidak benar. Kalau orang yang cerdas, orang yang berpendidikan tinggi, dia tidak akan mudah terpengaruh dengan kata-kata omongan orang sebelum dia melihat secara langsung. Itu orang berpendidikan tinggi. Sudah. 10, jangan mengganggu rumah sesamamu, jangan mengganggu istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Kalau orang beli mobil baru jangan iri. Oh dia bisa, saya tidak bisa. Maksudnya saya bisa. Jangan pandangin tinggi dirimu. Toh kalau orang lain bisa kita, saya juga bisa. Jangan terlalu rendah diri karena kita diciptakan bukan untuk menjadi orang yang kalah, bukan menjadi orang yang gagal. Kita juga diciptakan bukan menjadi orang yang memenang, tapi Tuhan menjadikan kita menjadi orang yang lebih dari memenang. Jelas? Bukan orang gagal, bukan pemenang, tetapi kita diciptakan untuk lebih dari memenang. Ada lagunya, lo nyanyi, saya tahu. Lanjut. Nah ini sekarang garis besarnya. Pertama
pertama kita akan membahas materi dasar seperti yang tadi sekarang di slide PowerPoint toh. Jadi nanti berkelompok seperti biasa. Seperti yang saya sudah bagi kemarin kelompoknya tuh ada di WA? Ada. Kalau dapat ini kak. Ada. Literasi membaca soal-soal sebelum mengerjakan. Ada tuh? Ada. Lalu diskusi, mencari jawaban, baru presentasi nanti di sini. Oke? Presentasi toh. Terus konfirmasi nilai-nilai dan akan nilai dari sikap pengetahuan dan keterampilan. Ada break lagi sedikit dari mana dikasih ini sejenak ya, masa lalu indah karena telah lewat. Jadi kalau kau lihat masa lalu dengan ingat masa lalu, ada yang menyenangkan, ada yang indah. Ambil sedikit yang jeleknya, banyak yang baiknya indah. Itulah guna kaca spion pada mobil. Sedikit lihat ke belakang, kaca mobil kan besar, banyak lihat ke depan. Cocok? Jadi sedikit dari pembelajaran yang lalu, tapi kau harus tetap fokus ke depan. Kalau kaca mobil kan besar tuh depan, sedikit tuh ada orang belakang di kanan kiri. Jangan gua tutup jalannya orang. Ini apa? Jadi gara-gara. Wah, boleh sini. Kayak begini kan. Orang lewat tabrak. Kecelakaan itu artinya kalau kau tutup jalannya orang tabrak kau akan terjadi masalah. Kau rugi, orang juga rugi. Jangan tutup rezeki juga orang, jangan tutup karirnya orang dan kehidupannya orang. Ketika kau tutup sebenarnya kau juga akan celaka. Mengerti tidak? Itulah pelajaran kehidupan. Bagus tuh masuk tuh. Wah, di setiap kata-kata ada yang saya bisa bahas. Terus masa kini indah karena kita sedang merasakannya. Kau rasa di masa kini? Kau merasakan setiap proses dalam hidupmu. Bangun, apalagi kau bikin, terus makan, baru pulang sekolah, apalagi begitu berputar. Pernah kau memimpikan, oh kok begitu terus? Setelah lulus SMA apa? Iya, habis itu menikah, terus punya anak, besarkan anak, sampai lulus kuliah, dan meninggal. Begitu sih. Apakah kau mau hidup begitu atau mau jadikan hidup lebih bermakna, lebih indah untuk diri dan sesama? Bangun sampai sini, hidup hanya sekali, buatlah jadi berarti. Wih, jago. Saya sudah biasa kayak gitu, tenang. Dan yang terakhir, masa depan menjadi indah karena kita bisa melihat di mana kita akan tiba. Kalau kita bilang, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal dengan doa dan ucapan syukur. Jangan khawatir, artinya bukan arti jangan malas-malas. Kita akan tahu di situ 5 tahun depan apa yang akan salah. Ya kita akan sekarang kerja, berdoa, berusaha, menjalin relasi, olahraga dan sebagainya. Itu maksudnya. Jangan khawatir berarti bukan malas-malas. Jangan khawatir bukan berarti tidak berusaha. Tapi karena kita yakin Tuhan memberkati depan, kita kerja untuk sampai tujuan itu. Jelas? Itu dengan kita Filemon 13 sampai 14. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. 4:20 subuh. Oke, ini saya akan materi ya. Diberikan sekumpulan bilangan 20, 22, 22, 24, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38. Apakah kalian menentukan desil kedua dan desil ketujuh dari data tunggal di atas? Tuh. Kita lihat datanya sudah terurut? Sudah? Berarti ini sudah termasuk statistik peringkat. Tuh. Data yang terus namanya statistik peringkat. Jadi tolong perhatikan materi pembelajaran isi dengan seksama. Kedua tanggapi, dan ketiga kalau mau bertanya silahkan bertanya ya. Nah ini dia. Jadi 20 itu data pertama masih mode X1 sampai X14. 38 data ke-14 ke X14 ya. Nah, jadi banyak datanya adalah 14 data ya. 14 datum. Datum ini 20. Kumpulan dari datum ini namanya data ya. Rumus desil data ke I yang mau catat silahkan. DI sama dengan I
dikali N tambah 1 per 10. Desil membagi data menjadi 10 bagian sama 1. Kalau kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Kuartil desil deka 10. Dengan N adalah banyak data itu 10. Nah, mencari desil kedua disingkat D2. Kalau kuartil kemarin Q2 kuartil, kalau desil D2 ya. Maka nilai I-nya 2 kan DI D2 berarti I-nya sama dengan 2. Toh? Banyak data 14, di sini aku ada spasi. Nah, berarti kita pasang rumus D2, I-nya ganti 2 karena desil kedua, N-nya ganti 14, banyak data yang 14 ditambah 1 bagi 10. 14 tambah 1 15 kali 2 30 bagi 10 3. Jadi 3 itu bilangan asli ya. Kan ada bilangan asli dan ada bilangan pecahan. Karena dia bilangan asli, langsung saja lihat data ketiga. Data ketiga artinya X3 berapa nilainya? 22. Sehingga desil keduanya adalah 22. Mengerti sampai sini? Mengerti. Oke. Sekarang yang berikutnya tadi itu ditanya adalah desil ke-7. Bagaimana kalau desil ke-7? I-nya berapa kalau desil 7? N-nya 14. Jadi kita buat kayak gini ya. D7 I-nya 7, N-nya 14, D7 bagi 7 kali 14 langsung bagi 10, 7 kali 15 105 bagi 10, 10,5. Itu bukan bilangan asli, bukan bulat, tapi dia berbentuk pecahan desimal. 10,5 itu pecahan, maka tidak bisa langsung karena tidak ada X 10,5 dari sini loh. Jadi pakai interpolasi linear. Apa itu interpolasinya? Seperti ini. 10,5 artinya 10 ditambah 0,5. Kita pecah itu bilangan asli dengan bilangan pecahannya 0,5. 10,5 artinya 10 tambah 0,5. 10 berarti X10. Kita turunkan saja 0,5 dikali X11 dikurang X10. Karena kan setelah 10 adalah 11. Jadi itu interpolasi linear. Jadi komanya 0,5 dikali X11 dikurang X10. X10 tadi 32 ya, X11 30 juga, berarti 30 ditambah 0,5 kali 32 kurang 32. 32 kurang 30 kali 5 0, jadi 32 tambah 0 adalah 32. Jadi desil ke-7 nya adalah 32. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Ya, sekarang data berkelompok. Tabel itu kan data tunggal, sekarang data berkelompok. Hitunglah desil ke-6 pada data dari data pada tabel berikut. Desil itu mirip cara kerja dengan kuartil. Cuma bedanya kalau desil itu dibagi 10 untuk N-nya atau IN per 10. Kalau kuartil IN per 4, cara kerjanya sama. Jadi langkah pertama, ini ada nilai dan frekuensi. Langkah pertama kita tambahkan kolom sigma FK, ini sigma F prekumulatif atau disingkat sigma F min I. Itu caranya kayak ini. Ini 3, jadi sini di sini 3 ya. 3 tambah 5 8, 8 tambah 5 13 tambah 7 20 tambah 8 28 tambah 9 37 tambah 3 40. Mengerti sampai situ? Ini namanya prinsip kumulatif kurang dari atau disingkat sigma F minus I. Terus ini data ke, bagaimana caranya lihat ya ini. Ini sampai 3, berarti ini data 1 sampai 3. Habis angka 3 adalah angka 4 sampai 8. Karena ini 8 tuh. 4 sampai 8 disampaikan kepada para guru dan seluruh siswa. Habis angka 8, 9-nya sampai 13 karena ini FK-nya 13. 13, 14 sampai 20. Habis 20, 21 sampai 28 ya. Habis 28, 29 sampai 37. Habis 37, 38 sampai 40. Mengerti sampai sini? Nah, sekarang kita cari letak desil ke I-nya. Balik data 40 karena di sini kalau kau jumlahkan ini semua frekuensi itu 40 sama dengan F min I-nya 40 loh. Oke, dan terakhir desil ke 6 kan ini D6 berarti I-nya 6. Jelas? Sekarang kita mencari letaknya dengan rumus I kali N per 10. Kalau kuartil kemarin I kali N per 4 kuartil. Kalau desil I kali N per 10. I-nya tadi adalah 6 dikali N yang 40 bagi 10 240 dibagi 10 adalah 24. Jadi lihat data ke 24. Data ke, lihat dia dari data ke yang 24. 24 kira-kira di mana di sini?
Nah, di sini tuh data ke 21 sampai 28, ada data ke 24 di sini. Jadi letak interval desil ke-6 ada di 71 sampai 80. Mengerti sampai sini? Nah, tapi bawahnya berapa? 70,5. Kenapa? Karena 71 dikurang 0,5. Kenapa harus dikurang? Nah, karena bukan tabel pembentuk histogram, toh. Kalau pembentuk histogram, kalau di sini 70, di sini 70 juga. Jadi ini 70, di sini 70. Itu artinya ke bawahnya tidak perlu dikurang 0,5. Tapi karena ini berbeda, 70 di sini 71, berarti ini interval biasa. Makanya 71 dikurangi dengan 0,5. Jelas? Nah. Lalu sigma F min 6 nya berapa? Ya, data ini. Sigma F minus 6. Ada yang ingat? 20. Frekuensi F6 nya berapa? 8. Betul, ya 8. Frekuensi F6 nya 8. Sigma F min 6 nya 20 sebelum kelas desil ke-6, berarti sebelumnya 20. Sedangkan frekuensinya adalah 8. Nah, ketika sudah lengkap tinggal minta dia tepi bawah L6 71 kurang 0,5 70,5 panjang kelas C. Caranya bagaimana? Ini kan tadi 71 kita kurangi sebelumnya 61, atau bisa juga 80 kurang 70, atau 81 kurang 71, atau 90 kurang 20, atau yang ketiga itu 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 98, ada 10. Ada 3 cara toh. Nah, ini dia. Jadi sudah lengkap semua komponen dari desil ke-6, pasanglah rumus desil ke-6. Ini dia, desil ke-6 L6 ditambah 6 kali 40 per 10 kurang sigma F min 6 per F6 dikali C. Mirip sama rumus kuartil toh. Tinggal dimasukkan data semua. L6 nya ganti 70,5, 6 kali 40 24, sigma F min 20, F6 8 kali 10, 24 kurang 20 4 toh. Baru saya kerja lagi nih, 4 bagi 8 0,5 0,5 kali 10 di 5 ditambah 70,5 75, sudah sangat jelas ini. Saya jabarkan tuh step by step, langkah demi langkah. Jadi kalau saya menjelaskan dan masih ada kelas 12 yang belum mengerti, berarti siapa yang salah? Tuh jelas sekali cara aku menjelaskan tuh, selangkah demi selangkah. Jadi desil ke-6 adalah 75,5. Salah satu materi kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Silakan tentang desil dan tunggal dan desil berkelompok. Kalau tidak ada, silakan buat kelompok seperti yang saya bahas kemarin. Kamu dulu dari kita kemarin ya, oke? Balik saya instruksinya, saya akan bagikan soal. Silakan duduk berkelompok guys. Yang kelompok kemarin toh.
silakan diamati LKPD-nya dengan teliti dan pahami masalah yang disajikan dalam LKPD ya. Amati dan teliti masalah dalam LKPD dan bersama untuk menyelesaikan isi kedua yang mau jangan silakan. Itu tidak di kertas yang sama tadi iya, enggak apa-apa, Ji.
Oh iya. Silakan informasi ya. Nah, diskusikan mengenai masalah dari PI. Oke. Nah ini tadi kan 21 sampai 8 berarti tadi sampelnya dari 1 sampai 8. Gimana kan? Ini. Ya, foto di bilang di kan 10 ini ya. Jadi 10 itu X 10 jadi X 10 0,5 terus kembali dan X 11 yang sudah selesai bilang ya selesai
Banyak yang dibawa besar. Ini makannya di sini. Waktunya tinggal 5 menit ya. Siap sudah. Silakan tampil kelompok apa namanya? Kelompok apa aja tuh? Siap ya? Ya waktunya LPD sudah habis. Silakan yang mewakili atau semua juga mau naik untuk tampil presentasi ini depannya. Siapa yang sudah selesai untuk silakan kelompok. Iya itu be.